Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Intan Kurniati dengan NIM 1120111537, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Baik teman-teman, di sini saya akan coba sharing ya. Sharing mengenai tentang sumber daya manusia. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman ketika kita sudah mendengar kata SDM. SDM ini merupakan faktor yang sangat penting ya, penting sekali dalam kita menjalani roda kehidupan ini. Nah, jadi sekarang kita bahas apa sih definisi dari sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia adalah seseorang atau bisa kita bilang individu yang fungsinya ini adalah sebagai penggerak dalam suatu institusi, suatu organisasi maupun perusahaan, dan SDM ini adalah merupakan faktor yang sangat penting ya. Serta kemampuan yang adanya pun harus dilatih serta dikembangkan. Mengapa demikian? Dalam kita menjalani kehidupan ini sangat penting dalam kita mencapai tujuan, dalam kita mencapai kesejahteraan. Ya, faktor SDM inilah yang kita butuhkan. Kalau kita berbicara tentang SDM, pastinya adanya manajemen SDM ya. Nah, lanjut kita bahas tentang manajemen SDM. Apa sih manajemen SDM itu? Bedanya, manajemen sumber daya manusia itu adalah prosesnya, proses mengelola orang-orang yang ada di dalam institusi tersebut secara terstruktur dan secara menyeluruh. Nah, jadi di manajemen SDM ini kita sudah mempunyai hak, kita sudah mempunyai kewajiban, kita sudah mempunyai konsekuensi yang harus kita jalani dalam menjalankan manajemen SDM tersebut. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang manajemen SDM, kita kaitkan saja dengan perusahaan ya. Di perusahaan pastinya ada yang namanya HR. HR ini adalah sebagai pengelola. HR atau biasa kita bilang dengan HRD ya. Apa sih HRD itu? Human Research Development. Ini adalah divisi atau bagian yang sangat penting ya di dalam suatu perusahaan. Karena itu fungsinya itu mengurus, mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerjanya. Nah, jadi bisa dibilang ya, perusahaan ini adalah penopang atau suksesnya perusahaan ke depannya ya ditentukan oleh manajemen SDM-nya itu. Nah, jika kita berbicara tentang perusahaan ya, mungkin sudah tidak asing lagi mungkin ya kalau misalkan kita masuk ke studi kasusnya. Tidak asing lagi kita dengar setiap hari data fakta yang menyebutkan bahwa banyaknya pengelolaan sumber daya manusia yang buruk di kita, apalagi antara pengusaha dan pekerja. Ya, contohnya kita bilang yang kerap kali terjadi ya, salah satunya adalah gaji yang tidak sesuai dengan UMR, terus tidak terpenuhinya hak-hak karyawan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, jadi itu pertikaian-pertikaian yang sering kali terjadi di dalam dunia perusahaan. Nah, lantas siapa yang eh, dirugikan dalam keadaan ketidakharmonisan ini ya? Kalau menurut saya, perusahaan ataupun kita ya sebagai pekerja dirugikan, sama-sama dirugikan. Ya, contohnya perusahaan mungkin dirugikannya dengan roda operasionalnya yang tersendat, terus apa namanya laba laba atau margin yang didapatkannya itu sedikit atau mulai hilang mungkin ya. Nah, jadi ya banyak sekali kerugiannya. Pun kita sebagai pekerja ya, pekerja juga kita banyak sekali mengalami kerugiannya. Contohnya ya mungkin sudah saya alami gaji yang tidak dibayarkan, terus hak-hak kita yang tidak terpenuhi, terus PHK adanya PHK yang mungkin PHK yang biasanya ini terjadi gitu. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalkan kita bilang buruknya ya mungkin sudah tidak asing, tapi proses pengelolaan SDM ini juga tidak selalu buruk kok. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam mengelola SDM-nya ini. Coba kita lihat misalkan ada di Astra Internasional,
Ciputra Group mungkin ya, Aqua biasanya ya, itu tuh benar-benar perusahaan yang usahanya itu dia tuh layaknya seperti kapal yang berlayar di samudra biru dunia gitu. Di dunia usahanya itu seperti itu kalau misalkan saya lihat. Jadi di samudra birunya itu mereka tuh tidak ada lawan. Jadi ya lawan yang harus ditaklukkannya tidak ada karena ya persaingannya itu sudah tidak relevan. Ya balik lagi karena pengelolaan SDM-nya itu yang baik. Nah, energi karyawan ini yang melulu dikerahkan ya, dikerahkan untuk menciptakan nilai-nilai yang tinggi bagi pelanggan, bagi shareholder dan lainnya. Sementara si para pesaingnya ya, kalau misalkan kita lihat ya, mereka berlayar di Samudra Merahnya ya, kan tadi mereka di Samudra Biru, di Samudra Merahnya. Mereka eh, berlumuran persaingan gitu lah istilahnya ya. Nah, energi karyawannya itu benar-benar dihabiskan ya, hanya untuk bertikai, bertikai dengan pengusaha-pengusahanya itu, bergulat dengan pengusahanya, ya gitulah istilahnya. Sehingga mereka mendapatkan atau penambahan persaingan di apa namanya di shareholdernya gitu. Nah, mengapa realita tersebut terjadi? Coba kalau misalkan kita lihat ya, ini terjadi karena konsep SDM-nya balik lagi. Ini lagi-lagi konsep SDM-nya yang mungkin bisa dibilang ya belum memadai. Konsep SDM yang diterapkan oleh perusahaan ini, kalau menurut saya ya, benar-benar menurunkan apa namanya, menurunkan derajat serta martabat manusianya itu, karena memperlakukan si pekerja ini sebagai mesin ya, sebagai bahan baku gitulah istilahnya ya. Nah, jadi ya mungkin balik lagi itu karena itu ya banyaknya sekali pertikaian ya karena banyaknya perusahaan yang tidak memanusiakan manusia istilahnya kayak gitu. Nah, pada era pelayanan dan pengetahuan di era kita sekarang ya harusnya paradigma itu harusnya hilang gitu ya. Kalau misalkan kita lihat perusahaan-perusahaan yang istilahnya memang berjaya gitu, seperti tadi Ciputra Group, ya karena pengelolaan SDM-nya itu baik. Mereka benar-benar apa namanya memenuhi hak-hak kewajiban karyawannya, mempekerjakan manusia secara baik gitu lah. Nah, jadi mereka juga memberikan gaji yang layak, contohnya ya. Dan si SDM-nya ini tuh benar-benar dipandang sebagai aset utama gitu dalam perusahaannya. Di era sekarang itu harusnya paradigma-paradigma yang memperlakukan karyawan sebagai kondisi tersebut itu harusnya sudah tidak ada ya karena zaman sudah bergerak. Kita sudah memasuki era 4.0 ya, profesional 4.0. Paradigma SDM yang berpusat pada manusia tidak lagi dilihat sebagai faktor produksi yang dieksploitasi ya. Dengan prinsip mendapatkan laba yang maksimal dengan biaya yang minimal. Nah, pekerja sekarang harusnya dipandang sebagai aset utama bergeraknya suatu perusahaan atau organisasi. Pekerja harus dipandang dan dimanusiakan sebagai suatu pribadi yang unik dan dibutuhkan ya. Karena pengelolaannya juga harus dilakukan secara unik. Nah, perusahaan-perusahaan yang sukses dalam mengelola SDM-nya ini tidak hanya memberikan gaji yang layak. Jadi mereka itu benar-benar paham bahwa kebutuhan si pekerja ini tidak hanya berhubungan dengan masalah uang. Perusahaan juga harusnya memberikan rasa yang aman, memberikan penghargaan akan jati diri mereka sebagai manusia, pengakuan sosialnya juga ada, dan yang paling penting adalah pemberian peluang aktualisasi diri bagi
para pekerja, kita sebagai pekerja. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Dan seperti sudah kita lihat perusahaan-perusahaan eh, yang memang menggunakan metode ini, ya memang luar biasa hasilnya. Pekerja-pekerja dengan mentalitas yang berkelimpahan nantinya, mentalitas yang pantang menyerah, mentalitas yang penuh energi, ya, penuh energi yang sangat berlimpah gitu istilahnya. Para pekerja ini tidak hanya menjalankan tugas yang harus dikerjakan, tetapi juga mereka akan berlomba-lomba memberikan seluruh kemampuannya, seluruh energinya untuk kemajuan perusahaan tersebut. Ya, karena balik lagi konsep SDM-nya yang sangat memadai, yang menghargai akan jati diri sebagai pekerja. Nah, bisa kita dilihat ya, perusahaan yang mempunyai pekerja-pekerja dengan mentalitas berkelimpahan ini ya mereka akan terus tumbuh, mereka akan terus berkembang, dan mereka benar-benar akan terus memberikan improvement, membuat perusahaan itu menjadi lebih baik. Nah, jadi sangat penting sekali ya dalam melakukan pengembangan SDM. Pun kita sebagai pelajar, kita sebagai pekerja, apalagi ya kita harus paham akan pentingnya SDM untuk kita sendiri, untuk orang lain. Nah, ketika kita sudah menerapkannya pada diri kita sendiri, maka ya ketika kita sudah bergabung atau bekerja sama dengan orang-orang lain pun kita sudah paham. Paham SDM seperti apa yang baik, SDM seperti apa yang perlu kita hindari, SDM seperti apa yang memang benar-benar harus kita pelajari. Gitu. Nah, mungkin begitu cerita atau sharing kita kali ini dengan judul SDM ya. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan data atau yang lainnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.